Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kultur Jaringan 4B akan presentasikan hasil kerja kami berupa review jurnal internasional berindex Scopus yang berjudul Micropropagation of Blueberry, Blue Jay, and Pink Lemonade Through In Vitro Shoot Culture, yang berarti mikropropagasi jenis blueberry, blue jay, dan pink lemonade menggunakan kultur tunas in vitro. Perkenalkan, nama saya Siti Hakimah Aprilia Garini Arifin, NIM H7121742, dan berikut teman-teman saya. Saya Diah Kumalasari, NIM H7121703030. Saya Diah Ayu Pitaloka, NIM H71217050. Saya Putri Dwi Kurniawati, NIM H71217038. Latar belakang di penelitian itu ada 6 poin. Poin 1, 2, 3 akan saya sampaikan. Poin yang pertama yaitu blueberry adalah anggota dari famili Ericaceae yang sangat tinggi akan nilai farmasi dan nutrisinya. Oleh karena itu, produksi dari buah blueberry ini sangat meningkat, yang selaras akan permintaan dari masyarakat belahan dunia yang juga meningkat. Oleh karena itu, perlunya peningkatan dari produksi buah blueberry ini. Poin kedua, metode yang umum digunakan dalam perbanyakan atau perkembangbiakan tanaman blueberry adalah metode stek batang, di mana diketahui kekurangan dari metode stek batang adalah tidak dapat meningkatkan jumlah propagul dan perakaran yang rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan metode lain yang dapat meningkatkan jumlah propagul tanaman dan perakarannya yang sangat panjang. Poin ketiga, telah dilakukan penelitian sebelumnya terhadap jenis blueberry low bush, high bush, dan rabbit A, di mana penelitian tersebut menggunakan metode mikropropagul, dan hasilnya mikropropagul ini merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan jumlah propagul tanaman dan perakaran yang tinggi dibanding metode stek batang. Media yang digunakan ada 3, yaitu media MS, media Anderson, dan media WPM. Nah, media MS dilaporkan proliferasi tunas dengan media MS ini menjadi lambat serta tunas cenderung ke arah hiperhidrisitas atau pertumbuhannya tidak normal. Nah, sedangkan WPN itu lebih cocok digunakan sebagai kultur jaringan. Nah, pada blueberry jenis high bush daripada menggunakan Anderson. Nah, pertumbuhan tunas diproduksi di WPM itu lebih buruk daripada media MS ataupun MW, yaitu campuran dari media MS dan WPM yang setara. Penggunaan hormon 2IP dengan konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan fitotoksiksitas. Nah, sejauh ini efeknya itu berbeda dari auksin pada proliferasi tunas. Nah, blueberry sekarang lebih diberi sedikit perhatian. Mircocrating yang berasal dari tunas aksila dapat berakar secara in vitro dengan ataupun tanpa hormon IBA, tetapi informasi tersebut mengenai perakaran masih terbatas. Hasil yang bertentangan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terkait dengan media kultur, lalu pH media, zat pengatur tumbuh, serta zat pengatur tumbuh kombinasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan protokol yang dapat diandalkan untuk kultur tunas in vitro dari blueberry melalui evaluasi yang sistematis terkait dengan media, pH, lalu zat pengatur tumbuh, sitokinin dan auksin, dan kombinasi sitokinin dan auksin untuk kultur tunas in vitro dari blueberry, blue jay, dan lemonade. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk tumbuhan. Batang muda sekitar 12 cm blue jay dan lemonade diambil dari stok rumah kaca, dicuci selama 1,5 jam dengan air, lalu dipotong 6 cm, lalu direndam pada larutan klorok 20% dengan agitasi selama 20 menit, lalu dibilas dengan air steril sebanyak 3 kali. Setelah dibilas, direndam lagi dengan etanol 10 detik, lalu dibilas lagi dengan air steril sebanyak 3 kali. Setelah itu dipotong simpul tunggal sekitar 1 cm dan diletakkan pada cawan Petri steril. Dan selanjutnya yaitu untuk kultur. Yang pertama yaitu media yang digunakan yaitu media Anderson, ditambahkan dengan sukrosa sebanyak 3% dan agar sebanyak 0,8%. Selanjutnya di autoclave selama 20 menit. Setelah itu pH diatur pada 5 ketika suhu itu turun pada 50 derajat Celcius. Lalu larutan stok penyaring disterilkan dan hormon ZT dan IAA ditambahkan dengan konsentrasi akhir yaitu 2,28 mikrolit dan hormon IAA sebanyak 0,57 mikrolit dan 20 lalu diletakkan pada botol sebanyak 20 ml pada masing-masing botol. Lalu eksplan tunggal disterilkan dan dimasukkan pada media kultur dan diletakkan pada ruang kultur. Pemilihan basal media yang digunakan yaitu 3 media, yaitu Anderson, WPM, dan MS.
Dan masing-masing media tadi berisi 3% sukrosa, 0,8% agar, dan pH-nya diatur pada 5. Selanjutnya di autoclave selama 20 menit. Suhu ketika turun 50 derajat Celcius, larutan stok yang disterilkan tadi dan ZT dan IAA ditambahkan sebanyak 4,56 mikrolit dan 0,57 mikrolit. Lalu dua simpul batang dikulturkan, yaitu lemonade dan masing-masing 2 simpul batang lemonade dan blue jay. Lalu 4 explant per botol dan 8 toples atau 8 botol per perawatan. Selanjutnya dicatat selama 1 minggu pertumbuhannya. Evaluasi efek pH medium yang pertama, medium Anderson yang terdiri 0,8% agar dan 3% sukrosa, disesuaikan pH-nya masing-masing 4,5, 5,0, 5,5 dan 6,0, yang dimana media tersebut sudah di autoclave. Kemudian media tersebut ditambahkan hormon ZT sebanyak 4,5 mikrolit dan hormon IA sebanyak 0,57 mikrolit. 2 explant batang dari 2 kultivar dibudidayakan pada media dengan tingkat pH yang berbeda-beda. Kemudian perlakuan ini dilakukan sebanyak 8 pengulangan dan pengecekan atau pengukuran jumlah tunas dan pengukuran panjang tunas dilakukan setelah 8 minggu kultur. Sitokinin yaitu disiapkan medium Anderson dengan pH 5,0 yang telah di autoclave, diberi hormon BA sebanyak 2,22, 4,44 dan 6,66 mikrolit, atau hormon ZT sebanyak 2,28, 4,56 dan 6,8 mikrolit, yang masing-masing diberi hormon IAA sebesar 0,57 mikrolit. 2 not explant batang dari 2 kultivar tersebut dikultur pada media yang telah disediakan. Dilakukan 4 pengulangan, dicatat panjang dan jumlah tunas per explant setelah 8 minggu kultur. Seleksi auksin, disiapkan medium Anderson pH 5,0 yang telah di autoclave, diberi IAA sebanyak 0,29, 0,57 dan 1,14 mikrolit, dan hormon NAA sebanyak 0,27, 0,54 dan 1,07 mikrolit. Dengan masing-masing diberi hormon ZT sebanyak 4,56 mikrolit. 2 not batang explant dari dua kultivar tersebut dikultur pada media yang telah disediakan. Dilakukan 4 pengulangan, dicatat panjang dan jumlah tunas per explant setelah 8 minggu kultur. Optimisasi medium multiplikasi yaitu disiapkan medium Anderson dengan pH 5,0 yang telah di autoclave, diberi hormon ZT sebesar 4,56, 9,12 dan 13,67 mikrolit dalam kombinasi faktorial 0,05, 0,27 dan 1,34 mikrolit NAA. 2 not batang explant dari 2 kultivar dikultur pada medium yang telah disediakan. Dilakukan 4 pengulangan. Berdasarkan data hasil, media ini sangat optimal dalam proliferasi tunas dengan angka induksi yang tinggi. Lalu media ini akan digunakan ke percobaan pertumbuhan akar. Selanjutnya yaitu mengenai tunas aksilar. Sepanjang 2,5 cm dipotong kecil-kecil. Kemudian tumbuhkan pada media Anderson, MS, dan WPM dengan pH 5 dan ditambahkan 2,46 mikrolit hormon IBA. Setiap 1 botol kultur terdiri dari 4 potong tunas aksilar. Kemudian ditumbuhkan selama 2 bulan kultur dan dilakukan pengamatan. Di antaranya yaitu pengamatan panjang akar dan jumlah akar. Selanjutnya yaitu pemilihan konsentrasi pada media kultur. Media kultur Anderson dengan pH 5 ditambahkan sebanyak 0,57, 2,85, 5,71 hormon IAA, dan 0,49, 2,49, dan 4,92 hormon IBA, atau ditambahkan 0,54 dan 2,69, 5,37 hormon NAA. Kemudian dilakukan pengamatan selama 2 bulan kultur jaringan. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi ruang kultur in vitro, yaitu dilakukan pencahayaan selama 12 jam dengan lampu fluoresens dengan kecepatan flux foton yaitu 50 mikromol meter per sekon kuadrat dengan suhu 25 derajat sampai kurang lebih 2 derajat Celcius. Efek durasi pada kultur akar ex vitro. Potongan akar dicelupkan ke dalam larutan IBA dengan konsentrasi 0,49, 2,46, 4,92, dan 7,38 mikrolit selama 30 detik. Kemudian terdapat 1 akar tunggal yang diisi dengan beberapa substrat.
Di antaranya yaitu 50% substrat gambut dan 50% substrat perlit. Kemudian dengan pH 5. Berdasarkan presentase akar, konsentrasi 4,92 mikrolit dipilih untuk evaluasi efek durasi pencelupan, yaitu dilakukan pencelupan dengan waktu 5, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 detik. Itu komposisi substrat yang mempengaruhi perakaran secara ex vitro. Dilakukan dengan cara bagian basal yang dipotong kecil-kecil dicelupkan ke dalam larutan 4,92 mikrolit IBA selama 10 detik. Dan bagian akar yang telah dipotong kecil-kecil secara tunggal dicelupkan ke dalam sumbatan sel yang berisi 5 substrat yang bervariasi dalam rasio gambut banding rasio perlite dengan perbandingan yaitu 1:9, 3:7, 5:5, 7:3, dan yang terakhir yaitu 9:1. Adapun persentase perakaran, jumlah akar, dan rata-rata panjang akar dicatat pada 2 bulan setelah kultur. Sedangkan untuk tingkat kelangsungan 2 kultivar itu sendiri dalam sumbatan sel dicatat pada akhir periode 2 bulan pertumbuhan. Desain eksperimental dan analisis data, di mana pada penelitian ini menggunakan desain eksperimental rancangan acak lengkap dengan berbagai replikasi yang telah disebutkan tadi. Untuk unit eksperimentalnya itu sendiri ada 2, yaitu secara ex vitro dan secara in vitro. Untuk yang secara in vitro itu menggunakan botol kultur, sedangkan untuk yang secara ex vitro menggunakan sumbatan sel. Adapun pengumpulan datanya itu sendiri akan dianalisis menggunakan SPSS 13.0 dengan nilai signifikan yaitu P kurang dari 0,005, dan jika terdapat perbedaan yang signifikan maka akan dilanjutkan dengan uji LSD. Yang terakhir yaitu transplantasi dan aklimatisasi, dilakukan setelah 2 bulan pertumbuhan dalam sumbatan sel. Kemudian kultur tersebut ditransplantasikan ke wadah yang berdiameter 10 cm yang telah berisi gambut 90% dan perlite 10%, dan juga diberi pupuk nitrogen sebanyak 100 mg per liter. Kemudian wadah tersebut dipindahkan ke rumah kaca yang teduh selama 3 bulan. Adapun tumbuhan yang ditanam pada wadah tersebut termasuk tanaman yang sudah siap untuk diproduksi secara komersial. Selanjutnya adalah hasil. Hasil kultur awal tunas aksila pecah dalam 1 minggu, tumbuh sekitar 2-3 cm. Setelah 3 minggu, nodus batang dikultur pada media Anderson yang hasilnya terlihat pada gambar di samping, yaitu gambar 1A. Selanjutnya, subkultur tunas aksila menyebabkan lebih banyak tunas, terlihat pada gambar di samping saya, yaitu gambar 1B. Pemilihan media. Hasil dari explant nodus batang pada gambar di samping. 3 media dengan konsentrasi yang sama yang digunakan, produksi tunas pada media Anderson itu lebih besar, disajikan pada tabel di samping. Nah, hal ini terlepas dari kultivar. Sedangkan untuk Blue Jay, tunas Blue Jay itu lebih pendek dari 2 media yang digunakan. Tidak ada efek pada lemonade. Untuk Anderson dapat dipilih untuk media untuk percobaan yang selanjutnya. pH media. Pada media Anderson dengan kisaran pH 4,5 sampai 5,5 tidak memiliki efek yang signifikan pada 2 kultur. Terlihat pada tabel di samping. Nah, tunas per explant dikultur pada pH 6 secara signifikan itu menurun dibandingkan pada pH 5. Lalu untuk pH 4,5 secara signifikan itu hasilnya lebih besar daripada pH 5 untuk Blue Jay. Sedangkan untuk lemonade sama sekali tidak ada pengaruh terhadap besar pH-nya. Pemilihan sitokinin. Hormon ZT menginduksi tunas aksila secara signifikan itu lebih banyak daripada BA, terlepas dari jenis kultivar, disajikan pada tabel di samping. Konsentrasi ZT meningkat dari 2,28 menjadi 6,84 mikrolit dari 2 kultivar. Pink lemonade merespon positif pada hormon ZT, lebih banyak tunas daripada Blue Jay. Nah, panjang tunas diinduksi dari ZT itu lebih besar daripada BA. Nah, ZT akan dipilih menjadi
hormon sitokinin yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya. Kelima, seleksi auksin dapat dilihat di tabel hasil tabel 4, yaitu terlihat bahwa semakin besar konsentrasi IAA atau NAA maka semakin rendah jumlah tunas per eksplan. Selain itu, rata-rata jumlah tunas yang diinduksi oleh hormon IAA atau NAA itu tidak berbeda nyata secara signifikan. Pada tabel keempat dapat dilihat bahwa jumlah tunas terbanyak pada kultivar Blue Jay yaitu yang diinduksi NAA 0,27 mikrolit dan yang terendah itu yang diinduksi IAA 1,14 mikrolit. Sedangkan kultivar Pink Lemonade jumlah tunas terbanyak itu pada induksi NAA 0,27 mikrolit dan yang terendah pada induksi NAA 1,7 mikrolit. Selanjutnya adalah panjang tunas. Untuk Blue Jay terpanjang itu di induksi NAA 1,14 mikrolit dan yang terendah itu di induksi NAA 0,27 mikrolit. Selanjutnya untuk kultivar Pink Lemonade itu tunas terpanjang diinduksi oleh hormon IAA 1,14 mikrolit dan yang terendah itu diinduksi oleh hormon NAA sebesar 0,27 mikrolit. Oleh karena itu terlihat bahwa NAA dengan konsentrasi 0,7 mikrolit lebih relatif menginduksi tunas aksila sehingga hormon NAA dipilih untuk menjadi auksin dalam percobaan ini. 3.6 optimisasi proliferasi tunas dapat dilihat pada gambar di samping. Ada gambar D dan gambar E. Gambar D itu adalah jumlah tunas aksila yang timbul di hari ke-30 dan gambar yang E itu adalah jumlah tunas aksila pada hari ke-60. Sebenarnya tunas aksila sudah tumbuh di hari ke-10 namun lebih banyak di hari ke-30 dan hari ke-60. Selanjutnya kita buka lagi di tabel 5. Terlihat bahwa di situ jumlah tunas tertinggi kultivar Blue Jay adalah dikombinasi hormon ZT sebesar 13,68 mikrolit dan NAA sebesar 0,27 mikrolit. Selanjutnya jumlah tunas tertinggi di kultivar Pink Lemonade adalah kombinasi hormon ZT sebesar 9,12 mikrolit dengan hormon NAA sebesar 0,05 mikrolit. Selanjutnya panjang tunas terpanjang dari kultivar Blue Jay dan Pink Lemonade itu pada media yang terdiri dari kombinasi hormon ZT sebesar 4,56 mikrolit dan hormon NAA sebesar 0,05 mikrolit. Bisa dilihat juga berarti dari tabel hasil ini kombinasi hormon ZT dan IAA yang lebih efektif untuk multiplikasi kultur Blue Jay adalah kombinasi hormon ZT sebesar 13,68 dan 0,27 mikrolit hormon NAA. Kalau yang efektif untuk Pink Lemonade adalah kombinasi hormon ZT sebesar 9,12 mikrolit dan kombinasi hormon NA 0,05 mikrolit. Media untuk perakaran secara in vitro dilakukan dengan cara tunas aksila Blue Jay diinduksi dengan 13,68 mikrolit ZT dan dengan NAA sebanyak 0,27 mikrolit. Sedangkan untuk pucuk aksila Pink Lemonade sendiri diinduksi dengan 9,12 mikrolit ZT dan diinduksi dengan NAA sebanyak 0,05 mikrolit. Adapun perlakuan tersebut dilakukan untuk memilih media kultur perakaran yang optimal secara in vitro. Adapun hasil induksi tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut dan tabel hasil pengukuran juga dapat kita lihat pada tabel berikut. Yaitu seleksi auksin untuk perakaran secara in vitro, di mana masing-masing 3 konsentrasi auksin IAA, IBA, dan NAA dievaluasi untuk pertumbuhan akar secara in vitro dari 2 kultivar, yaitu potongan kecil Blue Jay 75% dan potongan kecil Pink Lemonade sebanyak 65%, di mana kedua potongan tersebut diinduksi dengan IBA 0,49 mikrolit. Adapun gambar hasil induksi terhadap eksplan tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut. Dan adapun tabel hasil pengukuran juga dapat kita lihat pada tabel berikut. Hasil pada kultur ex vitro terdiri dari 3 percobaan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi konsentrasi IPA yang sesuai, yang kedua yaitu evaluasi efek durasi, yang ketiga yaitu uji efek komponen substrat, yang menunjukkan bahwa konsentrasi 4,92 mikrolit IPA paling efektif dalam penumbuhan kultur akar ex vitro. Pencelupan selama 10 detik menghasilkan persentase akar yang tinggi. Pada kultivar Blue Jay yaitu 83,3%, sedangkan pada kultivar Lemonade yaitu 88,9%. Kemudian rasio gambutan per lit. Pada rasio 9:1 menghasilkan akar terpanjang, sehingga menjadi substrat yang paling cocok untuk kultur akar ex vitro pada kedua kultivar.
Berdasarkan aklimatisasi percobaan kultur ex vitro yang diinduksi dari pucuk aksilar, berhasil berakar pada konsentrasi substrat yang terdiri dari 90% gambut dan 10% dari perlit. Berikut adalah gambar 1H yang berhasil menginduksi akar dengan sehat. Tingkat kelangsungan hidup tanaman mencapai 95% di rumah kaca yang teduh, sehingga dalam kurun waktu 3 bulan, tanaman dapat dipindahkan ke ladang dan dapat diproduksi secara komersial. Dari percobaan yang dilakukan, hasil terbaik 2 nodus batang dari tunas aksila terbaik pada medium Anderson, ditambahkan dengan 9,12 ZT dan 0,05 NaA untuk multiplikasi tunas pink lemonade, dan ditambahkan 0,05 13,68 ZT dan 0,27 NaA untuk proliferasi tunas blue jay. Microcutting bisa berakar secara in vitro dalam setengah media Anderson dengan 0,49 IBA. Routing percentage adalah 75% dan 65%. Presentasi terbaik dalam perakaran ex vitro setelah microcutting dicelupkan 4,92 IBA selama 10 detik. Lemonade dan blue jay berakar pada substrat terdiri dari 90% gambut dan 10% perlit, berakar masing-masing 89% dan 97%. Aklimatisasi dilakukan pada rumah kaca yang teduh, tujuannya untuk produksi yang komersial. Kasih media MS dan WPM menjadi media MW sebagai media basal yang ditambahkan hormon 2IP dan ZT. Di beberapa penelitian, 4 kultivar blueberry ditumbuhkan di media WPM, pertumbuhan itu terbatas daripada di media MS dan media MW, namun lebih baik lagi di media MW. Tunas Berkeley yang ditumbuhkan di media MS itu mengalami hiperhidrasi atau kekeringan yang berlebihan, sedangkan yang ditumbuhkan di media WPM, persentase pucuk berwarna merahnya itu meningkat. Kemudian dalam penelitian ini membandingkan media Anderson, MS, dan WPM. Hasilnya adalah media Anderson yang lebih efektif atau lebih tepat bagi 2 kultivar blueberry ini, kultivar blue jay dan pink lemonade, sebagai multiplikasi tunas dan perakaran in vitro. Karena medium Anderson ini memiliki konsentrasi ionik yang cukup rendah sehingga mirip dengan jaringan daun dari blueberry ini, atau tumbuhan famili Ericaceae yang memiliki habitat asli dengan pH tanah yang rendah, begitupun status gizinya. Karena untuk penggandaan efisien suatu kultivar ya harus menggunakan media yang memiliki komposisi makronutriennya tuh yang hampir sama dengan komposisi unsur daun dewasa atau ionik. Hasil penelitian ini sesuai dengan laporan sebelumnya yang menyatakan bahwa Z-sitokinin adalah yang paling tepat untuk perbanyakan tunas secara in vitro. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 2,38 pucuk aksila yang diinduksi per 2 batang eksplan blue jay yang dikultur pada medium Anderson yang mengandung 13,68 mikrolit ZT dan 0,27 mikrolit NaA. Jumlah tersebut sebanding dengan pucuk aksila yang diinduksi dari 3 kultivar hibiscus yang dikultur pada medium Anderson yang dilengkapi dengan ZT dan IBA. Tunas aksila yang dikultur tidak mengalami kematian yang diakibatkan oleh konsentrasi pengatur tumbuh dan tidak ada gejala hiperhidrisitas dengan baik pada kultivar. Di sisi lain, pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tunas aksila berwarna kemerahan. Tunas aksila berwarna kemerahan tersebut dikarenakan beberapa kultivar blueberry lainnya dikultur pada media yang sama dan tunas yang diinduksi oleh protokol ZT dan NaA tumbuh sehat dan tidak ada daun klorotik maupun nekrotik. Pembahasan selanjutnya yaitu hormon IBA dapat menginduksi presentasi akar tertinggi daripada jenis auksin yang lain. Kemudian, kultur akar ex vitro terbukti lebih efektif daripada kultur akar in vitro jika diterapkan pada tanaman blueberry.